warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urusan para pemirsa sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya di ngaji tafsir, yang insya Allah pada episode kali ini saya akan membahas satu ayat ya dari surah Al-Baqarah di ayat yang ke-13. Kalau secara global ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Jadi apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, ya, karena pembahasan kita masih seputar sifat-sifat orang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti berimannya orang-orang atau berimannya para sahabat kepada Allah, kepada para malaikat, kepada surga, neraka, dan lain sebagainya, maka mereka mengatakan, apakah kami beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Nah, nanti kita jelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang bodoh, yang dimaksud dengan orang munafik ini, ya. Padahal pada hakikatnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak menyadari. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan di sini, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu, berimanlah. Wa idza qila lil munafiqin, ya, berimanlah sebagaimana imannya manusia. Yang dijelaskan di sini, keimanin nasi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal jannati wan nar wa ghairi dzalika mimma akhbarul mu'minina bihi anhu. Seperti berimannya kaum muslimin, seperti berimannya para sahabat, ya, kepada Allah, berimannya kepada malaikat, berimannya kepada para nabi, kemudian dengan kitab-kitab, kemudian terhadap hal-hal yang gaib, ya, surga, neraka, dan seluruh hal-hal yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, dan juga dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Maka harus kita mempercayai hal-hal tersebut. Dan perhatikan, sesuatu itu dikatakan sebuah kepercayaan, dan kepercayaan itu tidak perlu pembuktian. Oleh karenanya disebut dengan apa? Percaya. Ya, kalau nanti dibuktikan itu namanya beda lagi, berubah menjadi ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian ya, setelah itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diajak untuk beriman, ya, seperti imannya para sahabat, mereka mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman sebagaimana berimannya para orang-orang yang bodoh? Di sini orang munafik, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa riwayat di sini, ya, menurut Abu Ali As-Suddi, kemudian riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, mereka mengatakan orang-orang munafik memaksudkan dengan kata orang-orang bodoh adalah mereka para sahabat. Na'udzubillah min zalik. Jadi mereka di sini merendahkan kedudukan para sahabat dan menyamakan mereka dengan orang-orang yang bodoh, ya. Na'udzubillah min zalik. Diajak kepada kebaikan tapi tidak mau, dan di samping itu malah merendahkan, malah mengejek para sahabat, ya. Dan kalau kita melihat bahwa mereka merasa lebih mulia, mereka merasa lebih baik, sehingga ketika mereka diajak beriman seperti imannya para sahabat, mereka tidak mau kedudukan mereka itu setara dengan para sahabat, ya. Padahal kita ketahui bersama bahwa bagaimana fadilah atau keutamaan, keistimewaan para sahabat, namun mereka merasa bahwa sahabat itu mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh. Oleh karenanya tidak mau satu kedudukan, ya, satu level, ya. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan juga bahwa di sini kalau kita merujuk asli daripada makna as-safih. As-safih itu di sini al-jahil ad-dhaifu ar-ra'i, orang yang akalnya lemah, ya. Jadi secara bahasa as-safi atau al-jahil ad-dhaifu ar-ra'i, orang-orang yang akalnya lemah, jadi tidak bisa menaruh sesuatu hal tepat pada tempatnya, yang berasaskan pada maslahat dan mudarat, ya. Ini maslahat atau ini lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak mudaratnya. Tidak bisa memposisikan hal itu sesuai dengan maslahat atau dan mudaratnya. Itulah asli secara bahasa daripada orang-orang yang bodoh, ya. Jadi nauzubillah, mereka mengatakan hal itu kepada
para sahabat mengatakan para sahabat adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang akalnya lemah, ya nauzubillah min dzalik. Ya, kalau dari segi bahasa tadi sudah saya jelaskan bahwa asal daripada as-safi adalah orang yang akalnya lemah. Oleh karenanya disebutkan, jadi Allah menyebutkan bahwa misalkan anak kecil yang akalnya lemah tidak bisa mengetahui ini masalahnya lebih besar atau lebih kecil, ya, maka anak kecil dikatakan as-safi. Bahkan juga wanita, ya, wanita juga disebut as-safi, orang yang akalnya lemah. Nanti ini akan lebih dijelaskan secara terperinci ketika membahas di surah An-Nisa di ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, janganlah kalian memberikan seluruh harta kalian kepada orang-orang yang akalnya lemah. Karena kenapa? Karena mereka ya belum bisa mengatur dengan baik, ya. Itu secara umumnya seperti itu. Bahkan juga dijelaskan di sini, ya, walihada sammallahu an-nisaa wasibyana sufaha. Ya, oleh karenanya Allah mengatakan kepada para wanita dan anak kecil disebut mereka sufaha, orang yang akalnya lemah. Ya, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Tapi pembahasan kita bukan di sini secara detail, ya, tapi yang intinya adalah orang-orang munafik ketika diajak beriman, ya, seperti berimannya para sahabat, mereka malah merendahkan para sahabat dan mengatakan para sahabat orang-orang yang lemah akalnya, orang-orang yang bodoh, ya. Na'udzubillah min zalik. Nah, di sini kalau saya melihat, ya, ada beberapa pelajaran penting yang sangat baik untuk kita petik, ya. Yang pertama memang adalah ketika kita mempercayai terhadap sesuatu, ya, maka itu tidak perlu sebuah pembuktian. Disebut iman, ya, iman itu at-tasdiq, kita mempercayai sesuatu, ya. Sebuah kepercayaan itu tidak perlu pembuktian. Jadi kalau kita mau mempercayai sesuatu, jangan dibilang apa buktinya, ya, itu tidak perlu diminta pembuktian secara ilmiahnya. Kemudian juga tidak perlu kita mempercayai sesuatu yang sesuatu itu harus secara logis dulu atau masuk akal. Artinya kalau masuk akal dia mempercayai, kalau tidak masuk akal tidak mempercayai, ya. Ini tidak tepat. Artinya percaya, ya, dia mempercayai secara seutuhnya, atau ada yang disebut dengan al-istislamul mahad, pasrah sepenuhnya, ya. Jadi kabar apapun yang datang dari Allah, kabar apapun yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita percaya secara sepenuhnya, ya. Jangan disortir, oh ini nggak masuk akal jadi kita nggak percaya, ini masuk akal ini percaya. Tidak. Jadi asalnya adalah al-istislamul mahad, pasrah secara utuh. Oleh karenanya disebutkan sidqun fil akhbari wa adlun fil ahkam. Seluruh kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya itu benar, dan seluruh hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka itu penuh dengan keadilan. Ya, di sini sangat penting sekali karena banyak sekali juga ada golongan, ya, ada beberapa golongan yang tidak mau mempercayai sesuatu kecuali sesuatu itu masuk akal. Jadi kalau misalkan Anda yang pernah belajar filsafat, aliran filsafat, ada misalkan aliran rasionalisme, ya. Jadi sesuatu itu dipercayai atau diyakini ketika hal tersebut masuk secara logis atau masuk akal, ya. Bisa dipertimbangkan atau sesuai dengan akal manusia, ya. Karena ini ada namanya kemandirian logika, kemandirian akal, ya. Kemudian juga hal yang harus kita pahami bahwa ketika kita ingin mempercayai sesuatu, ya, itu tidak perlu hal tersebut, tidak perlu sesuatu itu masuk akal dulu baru dipercayai, ya, tidak. Karena ada hal-hal yang memang akal kita terbatas, dan ini sangat besar dampaknya, ya, ketika nanti apalagi berbicara tentang ayat-ayat ayat asma wa sifat, ya, misalkan lah istiwa, ya, yang paling banyak diperdebatkan, ya. Kalau al-istislamul mahad sudah percaya seutuhnya, mau gimana pun tata caranya tidak usah dipikirkan. Ada golongan yang mikir dulu, ya, ini masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal dia akan takwilkan. Oh, masa Allah duduk di atas arsy, terus nanti kalau Allah turun di sepertiga malam, yang duduk di situ siapa? Nah, ini kan menggunakan logikanya sebagai tolak ukur untuk percaya terhadap sesuatu, ya. Jadi ada golongan yang seperti itu, ya.
Kalau kita melihat para sahabat yang mereka istislamul mahad, percaya sepenuhnya meskipun hal tersebut belum masuk di akal mereka. Contoh, misalkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika ada kabar ya Rasulullah dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Kemudian setelah itu para orang-orang tidak percaya ya. Karena kenapa? Tidak masuk akal. Tetapi ketika kabar tersebut sampai kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan, siapa yang bilang bahwa Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke langit, kemudian turun lagi dalam satu malam? Yang orang-orang mengatakan Rasul atau Nabi Muhammad yang mengatakan. Maka apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, oh kalau Rasulullah, kalau Nabi Muhammad yang mengatakan, pasti benar. Nah, di sini Abu Bakar tidak menjadikan akal sebagai tolak ukur untuk mempercayai sesuatu. Maka inilah disebut al-istislamul mahad, pasrah secara seutuhnya. Oleh karena inilah Abu Bakar diberikan gelar as-siddiq. Yang dengan istislamul mahad, maka keutamaan Abu Bakar ini sangat luar biasa, yang jika seluruh amal perbuatan manusia di muka bumi ini selain dari amal para nabi dan rasul itu ditaruh di sebuah timbangan, dan juga amal Abu Bakar, iman Abu Bakar di sebuah timbangan, lamalat bihinna kifatu Abi Bakar. Artinya timbangan amal atau iman Abu Bakar ini jauh lebih berat dibandingkan dengan timbangan amal seluruh manusia ya selain para nabi dan rasul. Karena kenapa? Adanya istislamul mahad, pasrah secara utuh ya, mau hal itu masuk akal atau tidak, yang penting benar kabar itu dari Allah dan juga dari Rasul, maka harus dipercayai. Ya, dan inilah nanti akan sangat besar sekali dampaknya kepada hal-hal yang ketika membahas asma was sifat ya. Kalau ulama ahlus sunnah wal jamaah misalkan ya, mereka salah satu contohnya misalkan istiwa ma'lum wa kaifi al istiwa ma'lumun wa kaifiyatu majhulun wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Ya, kalau istiwa ya udah kita serahkan saja kepada Allah. Ya, yang penting kita percaya Allah istiwa, beristiwa, ya, bersemayam. Kemudian juga contoh lain ya, kalau misalkan Allah menjawab pertanyaan atau menjawab doa, atau setiap kita misalkan Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Kemudian ayat selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim ya, athna alayya abdi maliki yaumiddin majjadani abdi. Kalau kita timbang secara logis, saya sholat, Allah menjawab seluruh setiap ayat yang saya baca. Di samping saya ada orang sholat, satu masjid ada orang sholat, apakah Allah menjawab semuanya? Kemudian di masjid lain, secara logis ini nggak masuk akal. Tapi apakah kita harus mengatakan hal ini masuk akal dulu baru kita percaya? Tidak ya. Jadi perlunya adalah pasrah secara utuh. Selama kabar itu dari Allah dan Rasulnya, maka kita harus percaya tanpa mengetahui atau tanpa harus kita ukur dulu, timbang dulu dengan akal kita. Dan ini sangat penting sekali, karena banyak hal-hal tersebut yang ketika ditimbang oleh akal manusia, oleh akal seseorang untuk mempercayai sesuatu, banyak hal-hal yang akan maknanya ditakwilkan ya, seperti itu. Karena menurut golongan ini hal itu tidak masuk akal. Ini yang pertama. Kemudian hal yang berikutnya yang juga kita bisa ambil pelajaran, bahwa bahayanya sifat sombong. Orang-orang munafik yang ketika diajak untuk beriman, maka dia sombong, tidak mau menerima kebenaran, malah merendahkan. Oleh karenanya sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, sudah jelas ya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah batarul haq, mengingkari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Wa ghamtun nas, ya, ghamtun nas itu ihtiqarun nas, merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih mulia dari orang lain ya. Ini bahayanya sifat sombong yang ada di dalam diri orang-orang munafik ya. Dan juga iblis itu dikeluarkan dari surga karena sombong. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong ya, karena merasa dirinya lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga di salah satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat tersebut adalah perhatian khusus kepada orang-orang yang akalnya lemah.
maka kita mengatur atau memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya dia. Ya, misalkan anak kecil, dia butuh apa? Apakah dia ketika meminta uang jajan yang besar kita kasih semua? Tidak, ya mungkin sesuai dengan kebutuhannya dia. Ya, juga ini disebutkan bahwa wanita juga seperti itu. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa kalau kita mau belanja ya dengan wanita di sini secara umumnya, apakah dia anak perempuan atau istri atau saudari perempuan, ya ini kita berbicara secara umum. Kalau ya bahkan kalau tidak, di sana juga ada beberapa wanita yang masya Allah luar biasa dalam mengatur keuangan, tapi di sini berbicara konteksnya konteks umum. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan kalau mau belanja ya dengan menemani wanita, ya mungkin istri atau anak perempuan atau apa, ya jadi kalau bisa ya kasih sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kalau misalkan belanjanya membutuhkan uang 1 juta, ya bawa 1 juta. Karena kalau dibawa 2 juta, 3 juta itu akan habis juga. Karena kenapa? Mengedepankan kemauan ya, mengedepankan keinginannya dia. Ya kalau bisa, ya kasih sesuai dengan kebutuhannya dia. Ya, kemudian juga mungkin di sini juga saya pernah mendengar satu kisah dari seorang dosen mengatakan ya mungkin kalau Anda melihat ada orang di mall atau di tempat-tempat belanja, ketika ada laki-laki dan perempuan itu bergandengan tangan, suami istri bergandengan tangan, bisa jadi itu bukan karena bentuk kemesraan, tapi bisa jadi seorang suami itu menggandeng tangan istrinya ya biar istrinya tidak kemana-mana, karena kalau kemana-mana ini duit bisa habis banyak. Ini masuk akal juga, karena kenapa? Dilihat di sini bahwa memang wanita itu secara umum di sini ad-dhaif ar-ra'i, akalnya lemah, oleh karenanya persaksian satu orang laki-laki itu sebanding dengan dua orang perempuan. Tapi ini konteksnya umum ya. Kalaupun kita perhatikan realitanya, ada beberapa wanita juga yang luar biasa dalam memanage keuangan, atau mungkin sebaliknya ya, ada juga laki-laki yang tidak bisa mengatur keuangan. Ini termasuk juga di sini ad-dhaif ar-ra'i, akalnya lemah. Cuman di sini berbicara konteks secara umum. Baik. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang juga bisa dipetik dari di sini bahwa orang-orang munafik yang mereka itu mengatakan bahwa para sahabat orang yang bodoh, orang yang lemah akalnya, padahal mereka lah yang akalnya lemah, orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka itu akalnya lemah. Oleh karenanya di sini mungkin berkaitan dengan apa yang sudah saya singgung di episode yang lalu, ada 4 jenis manusia. Ada orang yang paham dan dia sadar bahwa dia paham, ada orang yang paham tapi dia nggak sadar kalau dia paham, kalau dia mampu, ada orang yang tidak paham tapi dia sadar diri kalau dia itu ada keterbatasan, dan ada orang yang tidak paham atau ada orang yang tidak mengetahui tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya itu tidak tahu. Dan inilah sesuai dengan yang ada dalam diri orang munafik ya. Ada innahum sufaha, mereka lah orang-orang yang lemah akalnya, orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu bodoh ya. Mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga para pemirsa sekalian tentang ayat ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.